pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Kiai Faiz. Jadi kalau kemudian tadi ya kita tuh seneng ingin menampakkan mungkin kita pakai baju yang bagus atau kita punya kendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus. Keinginan untuk dipuji atau mendapatkan respon yang baik dari orang lain itu masuknya dalam kategori apa Pak Kiai? Agama ini kan sebetulnya wahadainahun najdain. Itu seakan-akan ada dua jalan kan. Dia bisa ke neraka, dia bisa ke surga. Dia bisa baik, dia bisa buruk. Ketiga misalnya, saya berpakaian yang baik. Mbak Mila kemudian menggunakan kendaraan yang baik dengan niat mensyukuri nikmat Allah. Kan Allah itu di dalam banyak hadis dikatakan Allah itu sama sukanya, artinya ridho dengan orang yang bersyukur kepada Allah dan juga dengan orang yang ingin menampakkan karunia Allah. Ketika saya misalnya punya rezeki yang cukup, saya pulang ke rumah nanti membawa makanan yang enak untuk anak-anak saya. Ketika saya katakan, nak ini makan, loh kok Abi makanannya enak ini? Iya, untuk kita bersyukur kepada Allah. Betapa ayahmu yang bekerja hanya seperti ini, itu bisa memberikan kehidupan yang layak kepada kalian. Itu mengantarkan kita ke dalam apa ini? Surga. Tapi ketika kita pura-pura miskin, ya kemudian hidup sangat minimalis dibuat-buat, yang mendatangkan rintihan dan protes di dalam hati, salah-salah itu juga bagian dari godaan setan. Sebagaimana riya karena menampakkan keistimewaan harta itu juga berbahaya, pura-pura miskin untuk pura-pura zuhud, nah itu juga berbahaya. Karena konteksnya pura-pura itu tadi. Pura-pura tadi. Jadi ketika kita hidup apa adanya dengan niatan yang baik, nah itu juga akan mendapatkan pahala. Adapun nanti disalahpahami oleh orang lain, maka orang lain juga punya kewajiban kan untuk tidak selalu bersuudzon kepada kita. Nah hari ini yang membuat hidup itu rasanya tidak nyaman karena kita ini sudah jarang sekali untuk berhusnudzon kepada orang. Setiap orang lebih bahagia dari kita, selalu kita bersuudzon, buruk sangka. Seneng ya, pamer, sengaja ya mau nyakitin saya. Padahal dia nggak ada niatan untuk apapun kecuali dia ingin menunjukkan saya ini bersyukur atas karunia Allah. Karunia itu saya benar gunakan. Misalnya ketika saya mampu membeli mobil yang baik, mobil ini saya gunakan untuk bersilaturahmi kepada keluarga. Ya misalnya ada orang kalau mudik itu malas, kenapa? Mobilnya jelek misalnya. Iya, kadang-kadang ada yang seperti ada itu. Yang seperti itu. Nah itu kita nggak bisa vonis. Apalagi sekarang tuh sebenarnya karena kemudahan sosial media ya. Itu kan sebenarnya platform pribadi yang kadang-kadang memang kita nggak bisa kontrol juga orang itu mau merespon seperti apa. Orang pengen memposting sesuatu yang menyenangkan, tapi kitanya kadang-kadang apa mungkin karena hasad ya Pak Kiai? Nah oleh karena itu juga masing-masing itu harus tahu batasan. Tidak semua yang kita miliki itu harus diposting. Kita harus memikat, bijak, momentum apa misalnya. Kalau kebanggaan itu diartikan sebagai harta, mungkin banyak orang yang tidak senang. Tetapi kalau misalnya anak saya sukses sekolah, ingin memberikan inspirasi kepada banyak orang, saya posting, alhamdulillah anak saya sekarang sudah sarjana. Tapi saya menceritakan perjuangan masa lalunya. Dulu waktu di SD itu nggak pinter loh, nggak nyangka bisa dapat sekolah favorit, ternyata usaha dan doa. Kan begitu, itu namanya menunjukkan sesuatu yang baik. Tidak kemudian alhamdulillah beri Toyota, alhamdulillah beri Mercedes, nggak begitu. Gitu. Tambah orang yang lihatnya makin kepanasan. Dan itu juga kita salah karena membuat orang lain berdosa. Tetapi kalau secara global, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan rezeki dari Allah. Tidak perlu rezekinya itu disebutkan ABC-nya. Detail gitu misalnya. Itu kayaknya memang sengaja. Itu kayak sengaja gitu. Jadi harus bijak juga gitu. Jadi tidak hanya kitanya juga yang mau posting itu juga harus bijak ya Pak. Respon kita juga kayaknya betul tadi. Harus lebih banyak berprasangka baik juga ya. Nah masih bicara soal bagaimana mengelola hati supaya nggak riak dan sombong. Biasanya tuh yang suka jadi apa ya? Penyakit itu karena pujian Pak Kiai. Karena pujian. Kalau misalnya kita dipuji kan namanya manusia senang ya dipuji. Kayaknya emang pujian tuh membuat kita tuh seolah jadi terbang melayang gitu. Kalau itu tidak dikelola dengan baik sebenarnya itu juga berpotensi
menjadi sombong, racun, menjadi racun zat gitu. adiktif yang merusak kehidupan kita. Harus bagaimana kita meresponnya, Pak? Yang pertama doa. Nah, ini penting betul. Penting. Ya. Jadi kalau kita membuka semua buku hadis, kutubus sittah itu, ya, Sahih Bukhari, Muslim, semuanya itu ada namanya kitabud da'awat. Bab yang bicara tentang doa, tentang istighfar, perlindungan, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Saya minta ya Allah perlindunganmu dari kejahatan, kesombongan tadi, wa adzabil qabri, dan azab wa fitnatil dajjal wa adzabil qabri. Itu yang kita minta terus kepada Allah. Kemudian yang kedua, pujian orang itu jangan kemudian kita nikmati. Tetapi harus menjadi spirit agar kita menjadi seperti yang orang persangkakan kepada kita. Imam Abu Hanifah itu menjadi orang yang baik itu dalam banyak riwayat, karena beliau tuh setiap mendengar pujian orang, maka begitu pulang beliau wujudkan pujian orang itu. Kalau kita enggak, kita justru munafikan. Misalnya begini, terlena. Imam Abu Hanifah itu pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid, ada orang sedang berbicara itu. Kemudian yang satu berbisik, Atadri manid dakhil, kamu tahu enggak siapa yang masuk tadi itu? Ini Mama Bumnya. Kata temannya, saya enggak tahu siapa dia. Gimana sih? Hadzal imamul a'zam. Ini imam besar yang kalau sholat malam itu ratusan rakaat. Begitu pulang, kalau kita itu kan kita nikmati. Lu baru tahu ya. Salah-salah kita nimbrung. Nih loh orang soleh kan dengan bangganya. Kenalkan gitu. Tapi Imam Abu Hanifah itu begitu pulang nangis. Nggak tidur semalaman. Maka kata istrinya, ada apa suamiku? Orang tadi semua masjid itu menyangka saya kalau malam tuh 100 rakaat. Maka saya malu kalau tidak kemudian sholat 100 rakaat. Gitu loh. Nah dari situ Mila, itu yang menunjukkan orang itu kemudian berusaha menjadi baik. Kalau kita enggak kan, pekerjaannya tidak kita lakukan, tapi klaim kesolehannya kita nikmati. Gitu loh. Begitu orang bilang, wah ini Faiz orang soleh, itu saya nikmati betul. Tapi saya tidak pernah berusaha untuk menjadi soleh. Itu yang salah kata guru saya dulu. Jadi berat ya Pak Kiai sebenarnya. Kalau untuk nih tingkat kesolehan memang membuktikan bagaimana merespon pujian ya. Nah kalau misalnya kayak kita nih yang masih ya Allah mungkin ilmunya juga masih fakir. Kalau ada yang seperti itu kita meresponnya gimana Pak Kiai? Jaga hati. Jaga hati. Jaga hatinya gimana? Dulu guru saya itu cerita, ada ahli tasawuf sekaligus ahli hadis, namanya Al-Hakim At-Tirmizi. Bukan Imam Tirmizi yang ahli hadis itu, bukan. Al-Hakim At-Tirmizi itu selalu kasih nasihat kepada murid-muridnya. Karena beliau itu jadi guru besar, kalau ngajar itu dikerumuni orang banyak, Mbak Mila. Maka pesan Al-Hakim At-Tirmizi, kamu hati-hati kalau sedang berceramah, sedang ngajar, kamu dikerumuni oleh begitu banyak orang yang mengagumimu. Hati-hati, jaga hati. Karena sejatinya orang itu kagum dengan zahirmu, tapi Allah melihat batinmu. Ini jadi, Mbak Mila, itu berat kelasnya. Ini nasihat bukan cuma buat Mila dan buat para pemirsa. Itu nasihat juga buat saya. Berapa banyak di antara kita pengalaman hidup saya sebagai guru. Itu kalau sudah orang menatap, mendengar, itu saya ada Mbak Mila. Godaan dari dalam hati. Betapa hebatnya saya. Mata mereka dengan khusyuk memandang saya. Ingat loh, kata Al-Hakim At-Tirmizi, Faiz, kamu jangan tertipu dengan orang yang sedemikian banyak. Karena sejatinya Allah sedang melihat hatimu. Apa saya datang ke gapai kemuliaan ini? Karena Allah. Karena ingin menyampaikan ilmu, sekalipun nanti saya pulang dapat uang, ya kan? Atau memang tujuannya uang, ilmu itu saya jadikan sarana untuk mendapatkan uang. Nah ini yang berbahaya. Jadi kalau mau tidak sombong, pesannya itu tadi, jaga hati. Dan itu sebenarnya hal yang paling susah sebenarnya Pak. Iya, harus dilatih. Selalu ingat, ketika kita sombong dengan kekayaan kita harus tahu kekayaan itu kan dari Allah. Ketika saya bangun sholat subuh misalnya, itu kan saya katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya melangkahkan kaki ke masjid itu usaha saya. Itu capeknya saya, itu kekuatan saya, tapi saya tidak boleh lupa loh. Kekuatan itu kan la haula wala quwata illa billah, dari Allah. Kalau kayak gitu, untuk apa kemudian sombong? Aduh mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pembelajaran ya. Jadi kalau kita mudah terbuai dengan pujian harusnya langsung ingat. Mungkin orang lain tuh nggak tahu loh kita tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya Pak Kiai. Dan ditambah satu lagi, istighfar. Istighfar. Jadi begitu itu langsung
Astagfirullah. Dan itu dosanya hilang. Oke, jadi tidak kita tidak memberikan ruang untuk diri kita jadi tidak merasa terlena, terbuai oleh pujian semu. Oke, itu berlaku juga untuk sebenarnya misalnya konteks cacian misalnya ejekan nggak Pak Kiai? Iya. Karena kan ada yang terpuruk ya, aduh seolah-olah kalau udah diejek, udah direndahkan sama orang tuh kita ngerasa apa memang saya seperti itu? Bagaimana? Bahkan kalau orang soleh lebih dari itu. Oh, lebih dari Imam itu, gitu. Ali Zainal Abidin tuh, cicitnya Rasulullah itu yang luar biasa akhlaknya. Itu ketika ada orang ngomongin beliau, ketika ada terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Bani Umayyah dengan Alawiyin ini, maka dampaknya kan kepada anak keturunan Sayyidina Ali. Ada orang mencerca ini di Damaskus, betapa buruknya Ali Zainal Abidin. Beliau itu keluar dari masjid. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Kamu tahu saudaraku, yang kamu katakan tentang kejelekan saya itu tidak seberapa. Saya lebih jelek dari apa yang kamu katakan. Bayangkan, itu namanya kesolehan. Jadi kesolehan itu kalau dipuji orang, dia merasa rendah. Bahwa ketika, oh kamu ini ibadahnya, ya Allah enggak lah, saya enggak seperti itu. Tapi kalau dicaci orang, itu saya lebih dari itu. Itu cara menjaga hati dari kesombongan. Yang ada kita biasanya panas kalau udah digituin ya. Kalau udah dicaci maki balasannya kita pengen membalas gitu. Kalau dipuji terbang. Kalau dipuji terbang lupa gitu. Jadi memang karakter orang soleh itu luar biasa ya Pak Kiai ya. Jadi harus kita latihan batin lebih banyak untuk menjaga hati. Pak Kiai kita harus jeda dulu. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus jawab. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.